Nama saya Neil Steven dan saya akan menjelaskan tentang boiler parts ignition di step kita untuk sim mechanic kali ini. Baik, step pertama kita ke boiler parts display, lalu baru kita pastikan semuanya yes, semuanya hijau. Lalu kita tekan part start seperti di gambar ini. Kita tunggu sebentar. Setelah itu kita tekan part start. Kita menunggu sampai parts komplit, lalu kita tekan reset MFT yang merah sebelah kanan bawah. Reset MFT, lalu setelah itu kita diberikan waktu, dan dalam waktu tersebut kita harus menyelesaikan semua stepnya secara cepat. Lalu kita ke gas header control, kita ke scanner ignitor air vents yang kuning, lalu kita tekan start di bagian ignitor air vent W, tekan start, lalu yang air pressure kita bikin normal sampai terlihat normal. Lalu kita ke main menu, lalu kita ke gas header control, lalu tekan open di bagian gas header valves, baru di valve control juga tekan open. Lalu kita memilih gas header pressure, kita bikin di auto. Setelah itu saat sudah di auto, kita ke main menu lagi, lalu kita ke wood ke burner 01, kita ke burner 01, lalu kita tekan ignitor start, kita tekan, lalu kita pastikan di A, B, C, D itu semuanya teropen ignitor valve-nya. Kita tekan, tunggu, ini B sudah menyala, ini C juga sedang beroperasi, C sudah menyala, dan D ya seperti di video. Tekan link startnya, setelah itu kita tidak ada kesalahan. Nah, setelah itu kita ke SHRH10 di main menu, lalu kita mengecek di output nozzle tin 50, kita setting ke 0. Output nozzle tin tadi kita setting ke 0. Setelah itu kita ke main menu lagi, kita ke boiler circulating water pumps, kita tekan di con blowdown, kita tekan open, lalu tekan stop supaya tidak banyak yang masuk juga untuk airnya. Lalu kita tekan lagi mass blowdown-nya, tekan open sampai di 25, kita stop seperti di video ya. Setelah itu kita ke main menu lagi, kita ke FW Master, kita dipastikan semuanya di manual, baru start up FW control valve-nya,
Di outputnya kita setting tidak, kita cuma mengecek saja. Kita ke BFPA, lalu di recirculating valve-nya kan pasti open semua. Baik, kita ke B juga, kita recirculating valve kita pastikan open seperti itu ya. Dan juga di bagian C juga kita lakukan hal yang sama, recirculating valve-nya kita bikin di open. Kita ke BFPA lagi, discharge valve-nya kita close. Kita close, kita tunggu sampai 0 di angka sebelahnya. Setelah itu kita ke BFP nya, kita tekan start seperti di gambar ini, kita tekan start, lalu kita open lagi di start valve nya, kita open, dan kita setelah ini kita mengatur output pengontrol hydrogen coupling hingga 40%, tapi kita tekan open dulu di start valve nya sampai 100 di sini di angka ini, dan baru kita ke next step. Nah, di sini kita BFPA hydrocouplingnya kita bikin 40 untuk outputnya. Baik, setelah itu kita ke main menu lagi, kita ke FV Master. Itu main menunya berwarna light blue, biru muda. Setelah kita tadi menyeting BFPA hydrocouplingnya, kita ke main menu, kita ke FV Master, lalu startup FV control valve-nya kita setting ke 0 untuk menaikkan level drum ke normal. Yang dimaksud normal itu adalah 0 cm. Set point juga kita setting ke 0, baru kita meletakkan startup FV control valve itu menjadi di auto. Setelah kita set ini sudah 0, set point-nya, SP-nya. Setelah sudah 0, kita ke startup FV control valve-nya itu kita setting ke auto. Ya, itu tekan auto. Lalu kita terus atur aliran bahan bakar untuk menaikkan tegangan boiler ke 82,8 bar dan tekanan tahan pada titik itu jangan melebihi laju pemanasan 65,6 Celcius per jam. Kita continue to adjust the fuel flow. Oke, kita ke step selanjutnya, kita ke circulating H2O cooling tower. Dia menu ungu di ujung kanan bawah. Oke, baik, selanjutnya kita ke langkah berikutnya. Kita masuk ke turbine core atau warm stamp. Sini dijelaskan atur semua kipas cooling tower pada kecepatan rendah pada circulating H2O cooling tower ungu. Pada posisi ini kita membuat dia menjadi rendah semua
kita tekan low, 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 low. Selanjutnya di generator seal oil system green, mulai AC atau SO BKPMP. Hal ini diperlukan agar tubir dapat mengunci dengan benar. Baik, command menu, kita ke LT green, generator seal oil system. Kita open, kita start pada bagian ACSO BKUP pump. Lalu selanjutnya kita ke turbin EHC valve panel green. Pilih atau tombol mengunci dan tahan sampai tombol berubah menjadi dari merah menjadi abu-abu. Kembali kita ke turbin valve panel. Turbin valve panel. Pada bagian ini ya. Sini ada dua keterangan, yaitu trip, turbin, dan latch. Kita diminta untuk menekan latchnya sampai dia menjadi abu-abu, dari merah menjadi abu-abu. Oke, selanjutnya kita ke generator seal oil system, green, stop atau hentikan AC SOE backup. Kita balik ke generator seal oil system, generator oil system. Sini kita sedikit lama dikarenakan dia meminta 1 sampai 1,5 menit untuk menekan latchnya. Oke, kita balik ke generator seal oil system di LE green. Kita diminta untuk hentikan AC SO BKUMP pump. Pada bagian ini kita diminta untuk men-stop AC SO pump. Stop. Jika sudah stop, kita memverifikasi apakah AC sudah stop. Nah, pada bagian ini kita stop. Lalu kita diminta untuk tepatkan AC SO BKUM itu di auto. Kita autokan. Lalu ke langkah selanjutnya yaitu LPHTR lever control blue. Verify all the LPHTR. Pastikan semua pengontrol level normal di auto. Pastikan semua kontrol level normal dan pemanas darurat di LP auto. Ini LP kita lihat sudah pada posisi auto. Belum. Kita akan mengautokannya. Kita lihat ke atas ya. Kita autokan semua LPHTR 1 sampai LPHTR 4. Baik, sedikit nge-lag antara jaringan atau memang dari sistemnya. Kita tunggu saja. Agar bisa kita gerakkan kursornya. Oke. Ini kita autokan, auto. Lalu kita diminta untuk ke
HP yang high pressure TR, level control LTP low. Pastikan kontrol level normal dan darurat pemanas HP di auto. Pemanas darurat berarti di emergency, kita diminta untuk diotokan. Auto, kita autokan. Dan selanjutnya itu FWHX bypass control blue. Verify extraction. Pastikan semua kartu pembuangan ekstraksi terbuka. Kita ke FWH extraction bypass control blue. Ini kita diminta untuk pastikan kontrol level normal dan darurat pemanas HP dalam auto. Pastikan semua ekstraksi terbuka. Pastikan semua kartu pembuangan ekstraksi terbuka. Kayak sini extraction drain valve. Itu semua harus terbuka. Baik, sudah terbuka. Langkah selanjutnya itu buka pemanas LP 2, 3 dan 4, deaerator 12 STG dan DA dan glycol heater extract move. Ini kita buka. Sudah terbuka. Selanjutnya kita diminta untuk tutup atau verifikasi tutup HP ATR 6 dan 7 extra move pemanas ini tidak memiliki aliran rumpan yang melaluinya saat ini. Jadi minta tutup. Nah, jika sudah tertutup maka akan ada indikator trip. Baru kita kembali ke turbin EHC hard panel green. Pada bagian ini kita tekan DH panel. Ini kita diminta untuk pilih valve post limit disk sampai berubah menjadi merah. Sudah merah, lalu kita diminta untuk memasukkan nilai 120 lalu menekan enter. Bisa dilihat sudah nilainya, datanya sudah masuk 120 dan dia sudah menjadi jendela tampilan menunjukkan 00120. Selanjutnya kita select akselerator RPM hingga berubah menjadi merah. Selanjutnya kita diminta pada papan tombol angka merah enter atau pastikan tingkat RKS sesuai 120, 180 dan 360. Nah, pada bagian ini sudah kita sesuaikan di 120. Langkah selanjutnya kita diminta untuk ref, lalu kita masukkan data 2250 rpm, enter. Nah, pada ini data sudah dimasukkan sesuai dengan yang perintah untuk memasukkan titik 2250 rpm. Oke, selanjutnya kita masuk ke synchronize generator to the grid atau sinkronisasi generator ke grid. Langkah yang pertama yaitu kita diminta untuk pilih tombol ref sampai berubah menjadi merah. Pada bagian ini sudah kita pencet berubah menjadi merah. Lalu kita diminta untuk memasukkan angka 3600. Kita masukkan 3600, lalu kita select go. Enter, baru kita select go. Sudah go, lalu kita di sini dianjurkan untuk memverifikasi atau memastikan kecepatan turbin 3600. Sudah pada posisi 3600. Selanjutnya langkah selanjutnya itu periksa penyetel basis kontrol ekstasi penyetel tegangan kontrol ekstasi pada minimum dengan memilih tombol DEC sekitar 60 detik.
Lalu close the exciter fight breaker. Minta untuk close nya. Ada bagian mana ya? Lalu kita diminta untuk memverifikasi pada terminal generator meningkat menjadi 15.900 volt. Pada posisi ini kita lihat bisa kita lihat di gen terminal voltanya itu sudah di angka 16.000. Berarti sudah sesuai dengan ketentuan. Lalu pada nomor 8 langkah selanjutnya itu kita diminta untuk pada extension control base adjuster hingga referensi tegangan masuk pembangkit cocok dengan referensi tegangan yang berjalan pada sistem. Tombol INC dapat ditekan untuk terus menaikkan voltage pada sekitar 12 volt. Tingkat referensi perubahan akan melambat, memungkinkan pencocokan yang lebih tepat. Lalu kita diminta untuk memverify the generator terminal voltage is 24.000 volt. Pada bagian ini kita bisa melihatnya sudah di angka 24.000 volt. Dan mohon maaf, kita berhenti di langkah yang ke-9. Untuk step selanjutnya tidak bisa dilakukan karena tidak ditemukannya atau tidak bisa melanjutkan dikarenakan tidak ditemukannya instruksi dari nomor 10, yaitu excitation control voltage adjuster terhadap voltage meter berada pada mendekati 0. Pada titik ini dia hanya ngestak di angka 50. Mungkin segitu penjelasan dari kelompok kami, dari kelompok 3 terkait materi tugas keempat ini. Sekiranya kurang lebih kami ada salah terkait penjelasan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.